Bab 2866. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pemerintah ini ingin bertemu dengan penguasa kematian. Zuzu Mansion tidak ingin berbicara omong kosong dengan pusat kekuatan iblis biasa ini, jadi ia berterus terang dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Zuzu Mansion terutama melihat Tuan Yuan kita, jadi tentu saja tidak ada masalah, hanya saja. Setelah pemimpin pembangkit tenaga klan iblis selesai berbicara, matanya berbalik dan tertuju pada Lu Chen, dan dia berkata, pewaris dari 9 naga, wilayahnya terlalu rendah, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuan Yuan kita. Pertempuran di puncak Duanwu, serta penampilan Lu Chen di benteng Duanwu, dikirim oleh Tuan Yuan Anda kepada kepala istana. Mustahil baginya untuk tidak mengenal Lu Chen. Lu Chen masih bertarung berdampingan denganmu. Dia mengalahkan pasukan koalisi Bengsura dan Immortal Beast bersama-sama. Dia adalah kontributor terbesar dalam pertempuran puncak Duanwu. Kamu telah melupakan Lu Chen begitu cepat. Tidak cocok dengan wilayahnya. Meskipun wilayahnya rendah, kekuatan tempurnya telah mencapai tahap akhir Deluo Jinxian. Mengapa dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan penguasa kematian? Penguasa istana Zuzu berkata dengan tenang dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia masih bisa melihat bahwa pihak lain bermaksud mempersulit Lu Chen. Tapi dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan penguasa kematian, sopan, dan bertanya langsung, yang membuat pihak lain tercengang. Pertempuran puncak Duanwu memang Lu Chen yang membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri dan menyelamatkan 4 ras utama kita, berkata lagi, namun, ini bukan puncak Duanwu, tapi milik kita, Deat Abyss, tempat para iblis, tidak peduli betapa berjasanya Lu Chen, tidak mudah untuk menggunakannya di sini Chen. Penguasa istana Zuzu mengerutkan kening, jadi dia tidak punya pilihan selain melihat ke arah Lu Chen untuk mengetahui apa yang dikatakan Lu Chen. Meskipun statusnya tinggi, iblis sangat menghormatinya, tetapi dia selalu berada di atas dasar iblis, dan dia harus menghormati aturan iblis sampai batas tertentu, dan tidak mungkin kehilangan situasi keseluruhan karena masalah kecil, urusan. Dia juga menduga bahwa iblis kuat ini dengan sengaja mempersulit Lu Chen, mungkin atas perintah seseorang. Kalau tidak, dia membawa Lu Chen ke sini, bagaimana orang-orang ini bisa begitu tidak tahu malu? Lord of Deat Abyss memintaku untuk datang ke Deat Abyss. Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu Lord of Deat Abyss. Apakah kamu bercanda? Lu Chen melirik pemimpin pembangkit tenaga klan iblis, dan berkata, saya mengenali Anda juga bertarung di puncak Duanwu pada saat itu, jangan bilang, Anda tidak mendengar apa-apa. Tidak mendengarnya, saya tidak mendengar apapun. Saya sedang berurusan dengan hal lain pada saat itu dan tidak mengetahui tentang ini. Pemimpin pembangkit tenaga klan iblis mengerutkan kening dan merespons dengan tidak wajar. Faktanya, pada saat itu, penguasa Deat Abyss meminta Lu Chen untuk datang ke Deat Abyss, dan dia mendengarkan dengan seksama di sampingnya, bagaimana mungkin dia tidak mendengar. Alasan mengapa dia menahan diri dan menyangkalnya adalah karena perintah penguasa jurang kematian, selama Lu Chen datang, dia akan menolak Lu Chen untuk turun ke jurang kematian. Adapun mengapa Lord Deat Yuan meninggalkan Lu Chen, dia tidak begitu jelas. Tapi dia menduga masalah ini ada hubungannya dengan Putri Raja Kematian, Miru. Kalau begitu kamu kembali dan melapor pada Lord Deat Yuan, dan katakan bahwa aku, Lu Chen, ada di sini. Dia tidak perlu bertemu, tapi biarkan aku bertemu Miru. Lu Chen tahu bahwa pihak lain sedang berbicara omong kosong, tetapi dia mengatakannya dengan sabar. Maaf, meskipun Anda adalah pahlawan dalam pertempuran puncak Duanwu, bukan berarti Anda memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuan Yuan saya. Pemimpin dari pemimpin klan iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang yang memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuanku Yuan setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik puncak Deluo Jinxian, alamnya hampir tidak terlihat, dan kamu bahkan lebih sulit melihatmu di dalam tahap awal Jinxian. Ini adalah aturan klan iblisku. Tanda seru. Petik 2. Tuan, mendengar ini, Lu Chen tidak repot-repot berbicara dengan orang itu lagi, jadi dia langsung mengembalikan pertanyaan itu ke Tuan Istana Zuzu. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke Mountain Sea Wonderland, dan bukan karena dia tidak mengetahui lokasi Deat Abyss, jadi dia tidak membutuhkan Master of Zuzu Mansion untuk menjadi pemandunya. Tuan rumah Zuzu datang bersamanya, terutama untuk melakukan pekerjaan ini. Entah Anda membawa kami menemui guru terdalam Anda, atau guru terdalam Anda secara pribadi datang menemui kami, Anda dapat memilih salah satu.
Penguasa istana Zuzu tidak berbicara omong kosong, dia hanya berkata terus terang kepada pihak lain. Ini, pemimpin klan iblis tertegun sejenak, dan ada senyum masam di wajahnya, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Jika Lu Chen tidak mendapat dukungan dari Master Zuzu, dia akan memiliki 1000 cara untuk menyingkirkan Lu Chen. Namun dengan sikap keras Tuan Zuzu, dia kini tidak punya pilihan lain. Terlebih lagi, Master Zuzu memberinya 2 pilihan, dia tidak bercanda dengannya. Sebab, penguasa istana Zuzu memiliki 1000 cara untuk menyampaikan pesan dan mengirimkannya ke kedalaman jurang kematian. Ketika saatnya tiba, Lord Deat Yuan akan datang untuk menyambutnya segera setelah menerima pesan dari istana Master Zuzu. Apa ini dan itu, rumah besar ini sangat kosong, dan saya tidak memiliki kesabaran untuk menunggu Anda menundanya. Jika kamu tidak bisa membuat keputusan, maka Mansion akan meminta penguasa jurang maut untuk keluar, dan menyelamatkan Mansion dari membuang-buang waktu di dalam jurang. Pemimpin istana Zuzu menjadi tidak sabar. Oke, silakan ikut dengan saya, Tuan Zuzu dan pewaris 9 naga. Pemimpin klan iblis yang kuat tidak dapat menahan tekanan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah, dan tanpa daya memimpin Lu Chen dan penguasa istana Zuzu lurus ke bawah. Memasuki jurang kematian, menembus lapisan kabut ajaib, dan mencapai dasar jurang setelah jatuh lurus ke bawah 100.000 kaki. Di bawah jurang, panasnya terik, dan ada bebatuan merah lava di mana-mana, dan energi abadi sangat kuat. Itu adalah tempat yang ideal bagi iblis untuk bercocok tanam. Sebaliknya, di dinding jurang yang menjulang tinggi, terdapat banyak sekali kerangka yang disisipkan di mana-mana, sisa-sisa makhluk tak dikenal, yang menakutkan dan menakutkan. Di jurang kematian, di sekitar mulut jurang yang begitu besar, tidak banyak iblis abadi yang terlihat. Tapi di sini, ada lebih banyak keajaiban abadi, dan pemandangannya sangat hidup, hampir sama dengan jurang gua ajaib di benua Yuanwu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orang di benua Yuanwu adalah manusia iblis, tetapi di sini ada iblis abadi. 3 iblis kuat memimpin di depan, memimpin Lu Chen dan penguasa istana Zuzu berlari kencang di dasar jurang kematian, memasuki pedalaman jurang kematian. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, semua orang sampai pada platform besar di dasar jurang, setidaknya dalam radius 1000 mil. Itu terbuat dari batu merah yang tak terhitung jumlahnya, dan ada pilar raksasa yang dikelilingi kabut ajaib berdiri di peron, setidaknya ada puluhan ribu di antaranya. Saya tidak tahu apa pengaruh tumpukan besar itu. Tapi, pilar-pilar besar itu berbaris seperti pilar selamat datang, mengarah langsung ke aula merah besar di belakang platform. Kabut ajaib di aula itu lebih tebal dan energi sihirnya lebih berat, seolah-olah setan neraka datang dari sini. Sayangnya peri sihir bukanlah iblis, tapi ras normal. Lewati pilar-pilar besar itu, dan datanglah ke gerbang aula merah, dan lihat 4 karakter hitam besar terukir di gerbang aula kematian. Ada ratusan penjaga di depan gerbang istana, tetapi melihat 3 iblis kuat menarik orang, mereka tidak berani menghentikan mereka sama sekali, dan dengan hormat mengundang Lu Chen dan kepala istana Zuzu untuk masuk. Segera setelah Anda memasuki aula utama, Anda akan melihat aula utama, dan orang yang bertemu dengan Anda tidak lain adalah penguasa kematian. Tuan istana Zuzu ada di sini. Tuan Ben Yuan sangat menyambut Anda, memohon pengampunan. Penguasa Deat Yuan tersenyum dan melengkungkan tangannya ke arah Master Zuzu, lalu dengan santai melirik ke arah Lu Chen, sinar ketidaksenangan melintas di mata iblis itu. Pada awalnya, Lord of Death Abyss menghindari rasa malu Wuru di depan 4 ras besar, dan dia tidak ingin Wuru melanggar sumpah Dewa Iblis dan menghujat Dewa Ras Iblis, jadi dia mengubah tempat di mana Wuru bertemu, sumpah Dewa Iblis pada Death Abyss. Minta Lu Chen untuk berada di, hanya di depan patung Dewa Iblis di Death Abyss Anda dapat menerima sumpah palsu. Meskipun demikian, saya tidak tahu mengapa Lu Chen begitu terobsesi dengan penyiksaan diri sehingga dia bersikeras untuk masuk ke dalam jiwanya. Tapi penguasa kematian Yuan curiga bahwa mata ajaib khusus Miru akan membawa manfaat bagi Lu Chen, tapi dia hanya tidak ingin Lu Chen mendapatkan apa yang diinginkannya. Selama Lu Chen tidak bisa keluar dari jurang kematian, tidak bisa berada di depan patung iblis, dan tidak bisa membuat Miru memenuhi sumpahnya, maka itu urusan Lu Chen dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Angan-angan seperti inilah yang menjadi fokus Death Abyss, menolak Lu Chen memasuki Death Abyss. Komandan tertinggi pasukan garnisun di pintu masuk Death Abyss telah menerima perintah dari penguasa Death Abyss, jadi dia berhenti mencoba menolak Lu Chen masuk ke dalam jurang.
Ada puluhan ribu pasukan yang ditempatkan di pintu masuk, dan ada puluhan pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian. Kepala dan wakil komandan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian. Mencegat Lu Chen bukanlah masalah sepele. Sayangnya iblis tingginya 1 kaki, dan Tao tingginya 1 kaki. Lord Deat Yuan tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen menarik istana Master Zuzu, sial. Agar 4 ras besar di negeri ajaib Laut Gunung bisa melawan Shuro, mereka harus mendapat dukungan dari ras di belakang mereka, dan mereka membutuhkan dukungan kuat dari penguasa istana Zuzu. Sebagai pemimpin dari 4 ras besar, ras iblis, terutama penguasa kematian, bertekad untuk memberikan wajah Tuan Istana Zuzu, yang berarti rencana untuk menghentikan Lu Chen telah hancur total. Tuan Istana Zuzu datang bersama Lu Chen, tujuannya jelas, Tuan Deat Yuan mengerti. Lord Deat Yuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Setelah mengundang istana Master Zuzu untuk duduk, dia membiarkan Miru keluar, seperti yang diinginkan Lu Chen. Ayah, dia membunuh Yao Yan. Meskipun dia bukan musuh iblis kita, dia juga seseorang yang tidak diterima oleh iblis kita. Saya tidak ingin memenuhi janji apapun kepadanya. Setelah Miaoru keluar, saat dia melihat Lu Chen, dia langsung marah, dan dia tidak ingin mencoba Lu Chen. Meskipun Mu Yan adalah pengawalnya, dia memiliki hubungan yang baik dengannya, dan ada beberapa hubungan yang tidak jelas. Ketika dia berada di benteng pemecah kabut, Yao Yan ingin membayangi Lu Chen, tetapi dibujuk ke dalam benteng oleh Lu Chen untuk membunuhnya. Dia akan menjadi hantu jika dia tidak membenci Lu Chen. Jika kamu bersumpah atas nama Dewa Iblis, kamu harus memenuhinya. Jika tidak, kamu akan menghujat Dewa Iblis dan kamu akan dihukum oleh Dewa Iblis. Penguasa kematian Deep mengerutkan kening, dan berkata kepada Miru seperti ini, selama puncak Wu Feng, Ayah Wei pernah berkata bahwa selama Lu Chen datang ke Deat Abis, dia akan pergi bersamamu ke patung Dewa Iblis untuk memenuhi janjinya. Di saat itu, kamu juga setuju, dan kamu tidak akan pernah. Jika kamu dapat menarik kembali kata-katamu, jika tidak, ras iblis kita tidak akan memiliki reputasi sama sekali. Petik 2. Akulah yang tidak memiliki reputasi, dan itu tidak ada hubungannya dengan iblis. Miaoru menatap Lu Chen dengan marah, masih enggan, dan berkata, Lu Chen hanyalah makhluk abadi tingkat menengah tingkat rendah, bukan orang hebat, dan bukan dari iblisku. Tamu, saya tidak akan memberikannya sampai saya memenuhi sumpah saya. Ada apa? Dimulai. Petik 2. Lancang. Mendengar ini, Tuan Kematian Yuan sangat marah, dan segera memarahi. Tuan Rumah Zuzu secara pribadi membawa Lu Chen ke sini. Lu Chen adalah tamu terhormat dari klan iblis saya. Anda tidak boleh bersikap tidak hormat kepada tamu terhormat. Ini bukan cara klan iblis kita memperlakukan tamu. Ini, Miru melihat ke aula dan melihat wajah acuh tak acuh dari Tuan Zuzu, jadi dia tahu bahwa itu tidak mungkin jika dia tidak memenuhi janjinya kepada Lu Chen. Meskipun dia sombong dan mendominasi, dia masih tahu pentingnya Tuan Istana Zuzu, jadi dia benar-benar tidak bisa tersinggung. Petik 2. Lu, jika kamu menginginkan sesuatu dariku, ikuti aku ke patung Dewa Iblis. Di Lu Chen, lalu berbalik dan pergi, memasuki aula dalam. Lu Chen tidak banyak bicara, dan segera menyusul, mengikuti Miuru melewati aula dalam, berjalan melewati beberapa koridor panjang, dan akhirnya sampai di Taman Kematian. Aula, taman itu sangat besar, luasnya ratusan mil, tetapi dari kejauhan, sebenarnya itu adalah lautan api, seolah-olah seluruh taman terbakar. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah lautan api sama sekali, tapi sejenis bunga peri. Bunga peri api, terlepas dari bunga, daun, dan cabang bunganya, semuanya berwarna merah menyala. Bunga peri api yang lebat tumbuh bersama, seperti sepotong api yang membubung, lalu tertiup angin peri, seolah seluruh taman terbakar. Dan di tengah-tengah apa yang disebut lautan api, secara tak terduga berdiri sebuah patung besar berwarna-warni, yang merupakan patung Dewa Iblis yang terlihat seperti aslinya. Dewa Iblis yang terukir memiliki wajah yang bermartabat, ditutupi api, memegang pedang berapi di tangannya, dan menatap ke langit, seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Meskipun Dewa Iblis adalah patung tak bernyawa, Lu Chen menemukan bahwa patung itu bukanlah benda mati. Karena, saat Lu Chen melangkah ke taman, tekanan mengerikan tiba-tiba terpancar dari patung Dewa Iblis, yang membuat Lu Chen merasakan banyak tekanan. Semakin dia berjalan menuju patung Dewa Iblis, semakin besar tekanannya, membuat Lu Chen sulit untuk bergerak maju. Tidak bisa berjalan lagi.
Miru, yang berjalan di depan, menoleh untuk melihat Lu Chen, sudut mulutnya sedikit melengkung, menimbulkan sedikit rasa jijik. Tidak apa-apa, Lu Chen tersenyum tipis, dan terus berjalan ke depan, tetapi setiap langkah terasa berat di kakinya, dan langkahnya tidak terlalu besar. Dewa Iblis adalah kepercayaan klan iblisku, melindungi semua iblis di negeri dongeng, dan menolak ras selain klan iblis. Miru mencibir sambil berjalan, jangan mengira patung iblis keluarga kita itu benda mati. Itu bukan patung biasa, ia memiliki kekuatan misterius yang hanya memungkinkan setan untuk mendekatinya. Kamu, orang luar, bisa. Jangan mendekati patung iblis itu, di depan. Jangan meledakkannya secara ajaib, ini bukanlah kekuatan misterius, ini hanya paksaan. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, dalam jangkauan paksaan, siapapun akan terpengaruh, begitu pula kamu. Jadi kenapa? Tapi aku adalah Daluo Jinxian tingkat menengah, dan aku bisa menahan tekanan Dewa Iblis dan melangkah maju. Miru melihat bahwa kesombongannya dilihat oleh Lu Chen, dan dia tidak bisa membantu menjadi sangat marah. Dan kamu, bagaimana kalau kamu menerobos tahap awal keabadian emas? Alamnya sangat rendah, dan paksaan dari Dewa Iblis dapat menghancurkanmu, dan kamu tidak bisa pergi sama sekali. Datanglah ke patung Dewa Iblis. Aku tidak bisa berjalan, dan sebagian besar dari kalian iblis tidak bisa berjalan, jadi jangan menyombongkan diri bahwa patung Dewa Iblis mengizinkan semua iblis mendekat. Lu Chen bersikap biasa saja, dan hanya menanggapinya dengan hinaan, yang sama konyolnya dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jangan mengkhawatirkan orang lain, jaga dirimu baik-baik. Jika aku berjalan di depan patung Dewa Iblis tetapi kamu tidak bisa, maka aku minta maaf. Aku hanya akan memenuhi sumpahku di depan patung Dewa Iblis. Jika kamu berada di luar patung Dewa Iblis, kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wuru berkata dengan marah. Lagi pula, kamu hanya ingin mengingkari sumpahmu. Kata Lu Chen. Tidak, aku tidak akan melanggar sumpahku. Jika aku tidak memenuhi sumpahku untukmu selama sehari, sumpah ini tidak akan hilang dan akan selalu ada. Kamu dapat kembali dan meningkatkan wilayahmu, atau tunggu sampai kamu masuk ke Daluo Jinxian, dan coba lagi. Selama kamu berjalan di depan patung Dewa Iblis, aku akan memenuhi sumpahmu kapan saja, dan selama kamu mau. Kata Miru dengan tertawa. Kata-kata Miru, di permukaan, merupakan sarkasme bagi Lu Chen, tapi nyatanya kata-kata itu sedang menggali lubang untuk Lu Chen. Lu Chen kembali berlatih, dan ketika dia memasuki negeri dongeng Luo Jin besar, dia tidak tahu bahwa itu adalah tahun monyet. Ketika saatnya tiba, ketika Lu Chen datang ke Deat Abis lagi, apakah dia akan ditemani oleh Istana Master Zuzu? Penguasa Istana Zuzu tidak begitu bebas setiap hari, jadi dia belum tentu menemani Lu Chen di waktu berikutnya. Jika Lu Chen tidak ditemani oleh penguasa Istana Zuzu, apakah Lu Chen ingin memasuki jurang kematian? Jangan pernah memikirkannya. Jika Anda tidak bisa memasuki jurang maut, jangan harap dia memenuhi sumpahnya. Namun, tanggapan Lu Chen selanjutnya membuatnya merasa semakin konyol. Itu hanya paksaan dari patung iblis, dan itu bukanlah paksaan sebenarnya dari Dewa Iblis. Itu tidak bisa menghentikanku untuk bergerak maju. Lu Chen berkata dengan serius. Lu Chen, jangan membual di depanku, kamu tidak akan bisa melewatinya sama sekali. Miru tidak mempercayai kata-kata Lu Chen, dan berkata, meskipun paksaan terhadap patung iblis bukanlah kekuatan ilahi, paksaannya memiliki kehendak Dewa Iblis, meskipun itu adalah Daluo Jinxian tidak mudah untuk ditanggung, di bawah Daluo Jinxian, kalau begitu jangan pernah memikirkannya, kamu tidak mungkin mencapai jarak 10 mil dari patung Dewa Iblis. Petik 2, ayo pergi, aku bisa melakukannya, kamu harus memenuhi sumpahmu hari ini, kalau tidak aku akan menuntutmu depan patung iblis itu. Lu Chen terkekeh, dan terus bergerak maju, bekerja keras. Namun, pada saat dia mengambil langkah, dia diam-diam melepaskan kekuatan jiwa yang agung, yang langsung memblokir paksaan dari patung iblis, dan segera kehilangan semua tekanan, dan langkahnya semakin cepat. Melihat kecepatan Lu Chen meningkat, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh paksaan patung iblis, Wuru terkejut. Apa? Lu Chen bertanya sambil berjalan. Tepat sebelum mengajukan pertanyaan, dia sudah mengambil beberapa langkah, selangkah demi selangkah, dan dia sudah berjalan di depan Miru. Paksaan terhadap patung iblis, sebenarnya dihalangi oleh kekuatan jiwamu. Kekuatan jiwamu, mengapa lebih kuat dari kekuatan jiwa Daluo Jinxian? Ini tidak mungkin,
Kamu baru berada di tahap awal keabadian emas, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat? Monster macam apa kamu? Miru dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan jiwa yang agung muncul di tubuh Lu Chen, yang sepenuhnya memblokir tekanan kuat dari patung iblis itu, dan dia terkejut. Hei, tolong bicaralah dengan hormat, aku bukan monster, aku keturunan Kowloon. Saat Lu Chen sedang berbicara, dia tidak menghentikan langkahnya, dia hanya melewati Miru dan berlari ke depan. Hei, Lu, tunggu aku. Miru tidak ingin mengikuti Lu Chen, jadi dia berlari mengejarnya dengan tergesa-gesa, tetapi ternyata kecepatannya tidak bisa lagi mengimbangi Lu Chen. Karena, dia juga terpengaruh oleh paksaan dari patung iblis, dan dia juga bergerak maju di bawah tekanan, dan kecepatannya jauh lebih lambat dari biasanya. Tapi Lu Chen memblokir paksaan itu dengan kekuatan jiwanya, dan kecepatannya kembali normal. Tentu saja, dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Yah, aku tidak terbiasa menunggu orang saat aku berjalan, jadi aku akan menunggumu di depan patung iblis. Lu Chen tertawa, mempercepat langkahnya, dan meninggalkan debu. Wajah Miuru panas membara, seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya, atau seolah-olah dia telah dihina. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, dan mengejarnya dan menamparkan Lu Chen sampai mati. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mengejar, Wuru tidak bisa mengimbangi kecepatan Lu Chen. Tidak lama kemudian, Lu Chen tiba di tujuannya, patung Dewa Iblis. Patung Dewa Iblis adalah sebuah benda raksasa, lebarnya puluhan kaki dan tingginya ratusan kaki, berdiri di bawahnya, keseluruhan manusia menjadi tidak berarti. Di sini, pemaksaan patung Dewa Iblis mencapai puncaknya, dan bahkan Miru, yang berada di tahap tengah Daluo Jinxian, harus bergerak maju di bawah tekanan yang lebih besar, dan kecepatannya jauh lebih lambat. Namun radiasi kursif yang begitu kuat tidak dapat lagi mempengaruhi Lu Chen, juga tidak dapat menghentikan Lu Chen melakukan apapun. Yang harus dilakukan Lu Chen adalah memeriksa struktur patung iblis itu. Terbuat dari batu apa? Lu Chen sangat penasaran, dan ingin mencari tahu, bagaimana patung tak bernyawa seperti itu bisa mendapat paksaan dari orang kuat. Patung ini, Lu Chen mengulurkan tangannya untuk menyentuh kaki patung itu, dan terkejut menemukan bahwa batu yang melemparkan patung itu secara samar-samar memiliki kekuatan ilahi, dan itu bukanlah batu peri dari negeri dongeng. Kekuatan ilahi yang melekat pada batu patung itu tidak murni, tidak kuat, dan bahkan jauh lebih lemah daripada kekuatan ilahi Dewa Roh. Pada saat itu, dia tahu bahwa batu yang digunakan untuk melemparkan patung itu pasti berasal dari alam atas, dan itu pasti sejenis batu dewa yang mengandung semacam energi. Jika Fei Long ada di sini, apakah mungkin untuk mengenali jenis batu suci apa ini? Apakah dapat digunakan oleh fanatik Legion? Sayang sekali dia bukan pandai besi, dan dia tidak tahu banyak tentang biji dunia, dan dia tidak tahu apakah dia harus mengambil risiko mendapatkan kembali beberapa batu dari patung Dewa Iblis. Jangan sentuh patung Dewa Iblis, kamu menghujat Dewa Klan Iblisku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba terdengar teriakan marah dari Miru, seolah ingin menamparkan Lu Chen sampai mati. Aku hanya menyentuhnya, bukan berarti aku tidak menghormati Dewa Iblis. Kamu bereaksi berlebihan. Lu Chen menarik tangannya dari patung itu, lalu terkekeh, dan menoleh untuk melihat ke arah Miru yang mencoba berlari ke arahnya. Aku sangat penasaran bahwa sebuah patung memiliki tekanan, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Petik 2. Tunduk pada ukuran tubuhmu, itu ibadah, bukan menyentuh. Mendengar ini, Wuru sangat marah hingga wajahnya hampir membiru, dan dia berteriak lagi, jika kamu menghormati Dewa Iblis dari klan kami, maka kamu harus benar-benar memuja mereka. Kamu harus memberi penghormatan kepada Dewa Iblis semacam itu, daripada menjangkau dan menyentuhnya dengan santai. Beribadah adalah kebiasaan iblismu, tapi kita manusia tidak memiliki kebiasaan ini. Kita manusia semua melakukan penghormatan. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Memuja, sembahlah palu. Jika Anda menyentuhnya, itu akan memberi Anda wajah iblis. Jika bukan karena energi luar biasa dari patung ini, saya tidak akan repot-repot menyentuhnya jika Anda meminta saya untuk menyentuhnya. Berhentilah bicara omong kosong, anakmu jelas-jelas menghujat Dewa Ras Iblisku, jangan berpikir aku akan mempercayai omong kosongmu. Miaoru akhirnya berlari ke tempatnya, masih sedikit terengah-engah, jelas terpengaruh oleh tekanan patung iblis itu. Namun paksaan dari patung Dewa Iblis begitu besar sehingga Wuru bisa menahannya, yang dianggap cukup kuat.
Di tahap tengah Daluo Jinxian lainnya, diperkirakan mereka tidak akan bisa berjalan 1 mil jauhnya dari patung Dewa Iblis. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong dan tidak ingin aku tinggal di sini lebih lama lagi, jadi cepat penuhi janjimu. Kata Lu Chen. Baiklah, aku akan memenuhi sumpahku, kamu tidak ingin main-main di depan patung Dewa Iblis. Miaoru menghela napas lega, mengalihkan pandangannya, menatap Lu Chen, dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin menyiksa dirimu sendiri, aku akan mewujudkannya untukmu. Tatap mataku, dan kamu bisa mendapatkan satu suntikan yang kamu impikan, dari yang akan datang. Lu Chen sangat gembira, dia segera menyesuaikan postur tubuhnya, dan kemudian menatap mata Miaoru Lai. Saat berikutnya, dia melihat api aneh muncul dari sepasang murid sihir khusus Miru, langsung membakar ke arahnya. Bakar aku. Lu Chen secara tidak sadar ingin menghindari nyala api aneh itu, tetapi menyadari bahwa itu sudah terlambat. Sebab, pada titik tertentu, nyala api aneh itu telah berubah menjadi lautan api tak berujung, membakar seluruh negeri dongeng. Dan dia tidak tahu kapan dia sebenarnya berada di tengah lautan api, menyaksikan tanpa daya saat seluruh negeri dongeng runtuh dalam amukan api. Api yang berkobar membakar langit dan merebus laut, langit runtuh, dan bumi berubah menjadi abu. Api mengerikan membakar alam atas, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya dikremasi satu demi satu. Di lautan api yang tak berujung, seseorang tiba-tiba terlahir kembali dari abu, dan dengan cepat berjalan menuju Lu Chen. Itu adalah manusia iblis yang diselimuti api, memegang pedang menyala di tangannya, menatap Lu Chen dengan serius, matanya memancarkan niat membunuh, dan langsung mengunci Lu Chen. Penampakan iblis itu sama persis dengan dewa iblis yang ada di patung, dengan kekuatan dewa yang mengerikan merasuki tubuhnya, ternyata dewa iblis itu telah datang ke dunia dan ingin membunuh Lu Chen. Tetapi Lu Chen melihat dewa iblis menebas dengan pedangnya, tetapi dia tidak bisa bergerak, seolah-olah dia sedang menunggu kematian, ketakutan menyebar dengan cepat, dan bahkan jiwanya gemetar. Saat berikutnya, keinginan Lu Chen menghilangkan rasa takut, alis pedangnya mengerutkan kening, dan matanya penuh keraguan. Mata ajaib Miru sungguh istimewa, begitu memasuki jiwa, rasanya sangat tidak nyaman, dan membuat orang merasa sangat ketakutan, seolah-olah mereka benar-benar menderita. Tapi, meskipun tembakan ke dalam jiwa itu kuat, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu palsu dan sepenuhnya terpisah dari kenyataan. Tidak ada api di Xianyu yang memiliki energi sebesar itu, yang dapat membakar langit hingga runtuh, dan membakar bumi menjadi abu. Bahkan lebih mustahil lagi api negeri dongeng membakar alam atas dan membakar para dewa sampai mati. Dan kelahiran kembali dewa iblis. Iblis ingin membunuhnya, dia tidak pernah menyinggung dewa iblis. Hantu yang diciptakan oleh satu tembakan ke dalam jiwa lebih dari sekadar menakutkan, tetapi terlalu dilebih-lebihkan. Yang paling penting adalah ketika ilusi menciptakan ketakutan yang tak ada habisnya, keinginan abadi dalam tubuh Lu Chen juga muncul, menghancurkan ketakutan yang tak ada habisnya dengan segera. Dalam sekejap, Lu Chen benar-benar lolos dari ilusi mendalam. Pada saat itu, Lu Chen menyadari bahwa ilusi yang tidak realistis ini jelas bukan halusinasi, tetapi sihir. Jika itu psikedelik, Chaos Orb pasti akan merespons, dan keinginan abadi juga mungkin muncul, dan dia akan membangkitkan Vena Naga ke-6. Sayangnya penyihir itu hanyalah orang ajaib, bukan orang psikedelik yang harus dia temui. Sumpahmu telah terpenuhi, selamat tinggal. Lu Chen berbicara dengan ringan, berbalik dengan kecewa, dan hendak menyingkir. Saat dia membuka mulutnya, keajaiban di matanya langsung terhapus, lautan api menghilang, langit dan bumi pulih, dan dewa iblis menghilang. Di depannya masih ada taman besar yang terdiri dari bunga peri api yang tak terhitung jumlahnya, dan raksasa tak bernyawa. Patung iblis. Del, Miaoru bereaksi, bergegas maju dengan satu langkah, dan memblokir Lu Chen dengan kuat, tetapi ada ekspresi keterkejutan yang kuat di wajahnya. Ada yang lain. Lu Chen memandang Wuru dengan dingin, dan bertanya dengan dingin. Untuk penyihir jelek dan kejam ini, dia tidak tertarik sama sekali, dan dia bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Jika bukan untuk menguji apakah Miaoru adalah orang psikedelik, dia tidak akan pernah datang ke Deat Abyss, apalagi bertemu Miaoru. Saya berada di level yang sama dengan saya. Begitu saya memasuki jiwa, saya akan dikelilingi oleh ketakutan yang tak ada habisnya. Setidaknya saya akan mengalami sesak napas beberapa saat. Di bawahku, rasa takut menghantuiku lebih lama, dan aku tidak bisa pulih tanpa 10 napas.
Kamu baru berada di tahap awal keabadian emas, dan levelmu terlalu rendah dariku. Kamu tidak bisa keluar dari ilusi menakutkan itu sama sekali. Jika aku tidak membiarkanmu keluar, kamu akan terjebak dalam ketakutan yang tak ada habisnya selamanya sampai kamu mati. Dan kamu, Miru menatap Lu Chen dengan sepasang mata ajaib, yang penuh dengan warna yang tak terbayangkan, dan dia tergagap sedikit di akhir. Kamu bahkan tidak mengambil setengah nafas untuk istirahat. Masukkan rambutku ke dalam jiwa, monster macam apa kamu? Tanda tanya, petik 2, monster kepalamu? Aku adalah keturunan 9 naga, bukan penjahat. Lu Chen memandang Miru dengan marah, dan berkata, jika kamu tidak ada urusan, jangan buang waktu, tidak ada yang perlu kita bicarakan, dan aku sangat sibuk. Kamu tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganku, tapi aku punya. Miaoru mendengus, dan berkata dengan dingin, kamu membunuh Miao Yan dan memusnahkan roh primordialnya. Akun ini tidak dapat diselesaikan di puncak Duanwu. Saya akan menyelesaikannya bersamamu di sini. Apa yang ingin kamu hitung? Lu Chen mengangkat alisnya, selama Miaoru berani bergerak, dia akan menyerang balik. Saat penyihir Wuru mengenal dirinya sendiri, dia memiliki dendam terhadapnya dan bahkan ingin membunuhnya, yang merupakan dendam yang cukup besar. Ketika Duan Wufeng berada di puncaknya, dia ingin membunuh penyihir ini, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Pada saat itu, sekarang, di pedalaman Deat Abyss, dan hubungan antara manusia dan iblis terlibat, dan tidak ada syarat untuk mengambil inisiatif. Jika Wuru mengambil inisiatif menyerang, situasinya akan berbeda. Jika sifatnya berubah, dia akan berani membunuh. Apa yang aku inginkan? Dengan ekspresi marah di wajahnya, Miaoru mengertakkan gigi dan berkata, aku ingin membunuhmu, aku selalu ingin membunuhmu, dan kamu akan dikuburkan bersama Miao Yan. Baru saja, begitu dia terbuai oleh Lu Chen, dia ingin mengambil kesempatan untuk menggoda Lu Chen. Tapi tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen menghancurkan jiwanya hanya dalam setengah nafas, itu sungguh tidak normal. Sebelum dia bisa bergerak, Lu Chen pulih dan membuat keributan. Terlebih lagi, dia tidak bisa membunuh Lu Chen, dia hanya ingin mematahkan beberapa meridian di tubuh Lu Chen, dan membuat Lu Chen diam-diam terluka atau semacamnya. Jika dia berani membunuh Lu Chen, itu akan menjadi masalah besar, itu sama sekali tidak mungkin. Jika tidak, apalagi dia, bahkan ayahnya, dan bahkan seluruh ras iblis tidak akan bisa menjelaskannya kepada Master Zuzu. Datang, Lu Chen mengangguk, dengan sikap serius, menunggu Wuru mengambil langkah pertama. Meski hanya ada dia dan Miru di Taman Patung Iblis, bukan berarti tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Dewa Iblis adalah kepercayaan para Dewa Iblis, dan patung Dewa Iblis harus menjadi tempat penting bagi klan Iblis. Bagaimana tidak ada yang memantau tempat ini? Jika tidak ada kecelakaan, penguasa Deat Yuan dan penguasa Istana Zuzu telah lama memperhatikan tempat ini. Pada saat itu, dia akan membela diri dari hal-hal yang absurd, dan akan ada banyak saksi. Ayolah, aku ingin membunuhmu. Aku baru saja memenggal kepalamu. Apakah menurutmu pintu masuk jiwaku sesederhana menciptakan ilusi? Miaoru tidak tersipu dan kehabisan nafas, jadi dia berkata begitu. Begitu kamu berani melakukannya, kamu tidak tahu siapa yang memenggal kepala siapa. Mendengar perkataan Miru, Lu Chen tahu bahwa Miru tidak berani bergerak, jadi dia berkata dengan marah, ayo pergi, setelah urusan kita selesai. Selain itu, penguasa Istana Zuzu relatif sibuk, dan dia tidak punya banyak uang, waktunya untuk tinggal di Deat Abyss, menungguku kembali. Pergi, Lu Chen, kamu kurang beruntung. Jika Istana Tuan Zuzu tidak ikut bersamamu, aku pasti akan menjadi kamu hari ini. Kata Wuru, salah, aku pasti tidak akan mati. Tanpa Tuan Istana Zuzu, aku bahkan tidak akan bisa memasuki jurang kematian. Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melihatku. Lu Chen menjawab, ayahku. Mendengar ini, Miaoru tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya tidak ingin dia membalas dendam pada Lu Chen, dan telah melakukan banyak hal yang tidak dia ketahui. Hubungan antara ras manusia dan ras iblis telah sampai pada titik ini, Anda dan saya tidak peduli dengan keluhan pribadi, mari berhenti di sini. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengabaikan Wuru dan berjalan keluar. Namun, setelah mengambil 2 langkah, dia menemukan kekuatan menakutkan di belakangnya, tiba-tiba menyelimutinya. Kekuatan mengerikan yang tiba-tiba menyelimuti Lu Chen, langsung menghalangi kecepatan Lu Chen, dan bahkan membuat Lu Chen tidak dapat bergerak maju untuk beberapa saat.
Pada saat dia diselimuti oleh teror itu, Lu Chen mengangkat alisnya, dan ada kilatan keterkejutan di matanya. Ini bukan Xianli, ini bukan karya peri, seolah-olah tidak ada serangan dari belakang. Kekuatan ini sangat aneh. Awalnya itu adalah paksaan dari patung iblis. Namun pemaksaan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Tidak hanya tekanannya 10 kali lebih kuat, tetapi juga membawa sinar kekuatan suci yang sangat lemah, yang berubah menjadi kekuatan kursif yang menakutkan. Jika kekuatan kursif itu jatuh pada orang lain, bahkan puncak Daluo Jinxian tidak dapat menahannya, dan akan hancur jika tidak dihancurkan. Tetapi Lu Chen memiliki kekuatan jiwa yang agung, tidak peduli seberapa kuat paksaannya, dia diblokir, hanya menyisakan sedikit kekuatan ilahi, dan kekuatan jiwa yang agung tidak dapat dihentikan. Justru karena tekanan sinar kekuatan ilahi itulah kecepatan Lu Chen diblokir, jika tidak peduli seberapa kuat paksaannya, itu tidak akan dapat mempengaruhi Lu Chen. Apakah kamu masih hidup? Melihat Lu Chen berdiri di sana dengan linglung, Miuru tidak berani mendekat, tapi bertanya dengan hati-hati. Pemaksaan patung Dewa Iblis tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kuat dan langsung menyelimuti Lu Chen. Dia merasakannya pada saat itu, jadi dia secara alami tidak berani berlari mendekati Lu Chen agar tidak terpengaruh. Sebagai seorang Daluo Jinxian, dia secara alami tahu bahwa tekanan dari patung Dewa Iblis tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kuat, yang berarti dia ingin menghancurkan Lu Chen sampai mati. Dengan paksaan yang begitu mengerikan, tidak ada Daluo Jinxian yang dapat menahannya. Bisakah Lu Chengguang bertahan dengan sedikit kekuatan jiwa itu? Aku seharusnya tidak sanggup menanggungnya. Namun, Lu Chen tidak hancur, dia hanya tidak bergerak, mungkinkah dia dihancurkan sampai mati? Dan tanpa diduga, Lu Chen menjawab dengan sedikit senyuman. Paksaan terhadap patung iblis itu menjadi 10 kali lebih kuat, tapi itu tidak menghancurkanmu sampai mati. Monster macam apa kamu? Miuru terkejut, menatap Lu Chen dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan, bagaimana Lu Chen membawanya. Apakah kekuatan jiwa Lu Chen benar-benar kuat? Bahkan cukup kuat untuk menahan paksaan yang menghancurkan seluruh Daluo Jinxian. Bahkan penanam jiwa Daluo Jinxian tidak memiliki kekuatan jiwa sebesar itu. Terlebih lagi, Lu Chen bertarung dengan pisau panjang, bukan seorang penanam jiwa sama sekali. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku adalah keturunan Kowloon, bukan monster, bisakah kamu berhenti bertanya omong kosong lain kali? Lu Chen berkata dengan marah. Pemaksaan patung Dewa Iblis sudah stabil, kenapa menjadi lebih kuat karena kamu? Miru terus bertanya omong kosong. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Aku tidak mengenal Dewa Iblis, dan aku tidak menyinggung perasaannya. Ini pertama kalinya aku melihat patung Dewa Iblis. Siapa yang tahu kenapa patung itu tiba-tiba mengincarku? Atau, aku lebih tampan dari itu, dan dia cemburu. Kata Lu Chen, kamu jelek sekali, dan kamu berani membandingkan ketampanan dengan Dewa Iblis, kamu benar-benar berkulit tebal. Miaoru mendengus, menatap Lu Chen dengan marah, dan bertanya dengan santai, karena kamu tidak bisa mati, kenapa kamu tidak pergi? Mungkinkah kamu terlalu tertekan oleh tekanan dari patung Dewa Iblis, dan Dewa Iblis? Patung akan tetap tinggal, turun, baiklah. Lu Chen mengangkat alisnya sedikit, dan segera mengangguk, itu benar, patung iblismu melakukan sesuatu dan langsung memenjarakanku. Miru bertanya dengan santai, tetapi Lu Chen mendapat inspirasi, dan dia dengan mudah mengakuinya. Pemaksaan patung iblis tidak berpengaruh apapun padanya, tapi pancaran kekuatan suci dalam pemaksaan masih bisa memberikan sedikit pengaruh padanya. 1000 dewa roh, dan itu tidak bisa menekan Lu Chen. Selain itu, sinar kekuatan ilahi itu bukan untuk menekan orang, itu terutama digunakan untuk menciptakan kekuatan kursif, dan menggunakan kekuatan kursif untuk mengerahkannya padanya. Kekuatan paksaan, dan tentu saja dia juga bisa menahan gumpalan kekuatan suci itu. Selama dia ingin pergi, dia bisa menembus pengaruh gumpalan kekuatan suci itu kapan saja dan berjalan. Langsung saja, saat Miru bertanya pertanyaan ini, dia teringat turnamen besar Zuzu 2 bulan kemudian, jadi dia mengambil kesempatan untuk tidak pergi. Dewa Iblis adalah kepercayaan dari klan Iblis, dan patung Dewa Iblis adalah benda suci yang disembah oleh klan Iblis, dan tidak mungkin klan Iblis tidak menghormati patung Dewa Iblis. Jika patung Dewa Iblis ingin menjatuhkan Lu Shen, apalagi Miru, bahkan seluruh klan Iblis tidak berani berpendapat.
Di seluruh negeri dongeng pegunungan dan lautan, iblis menempati lokasi dengan energi abadi tertinggi, jurang kematian. Dan tempat di mana jurang kematian memiliki energi abadi tertinggi adalah tempat klan iblis teratas berada, Aula Kematian. Tempat dengan energi peri tertinggi di Aula Kematian adalah taman patung yang berpusat pada patung Dewa Iblis, dikelilingi oleh bunga peri api yang tak terhitung jumlahnya seperti lautan api. Tempat dengan roh peri tertinggi di Penglai Wonderland adalah kota terbesar di Zuzu, kota Zuzu. Dan konsentrasi energi abadi di taman ini tidak di bawah kota Zuzu, jauh lebih tinggi daripada gerbang abadi bintang surgawi, jadi kecepatan budidaya di sini harus cepat. Tapi ini adalah tempat suci para iblis, dan iblis yang kuat tidak berani datang ke sini untuk berlatih, agar tidak menghujat Dewa Iblis. Dewa Iblis bukanlah dewa umat manusia, dan Lu Chen tidak percaya padanya. Tidak ada yang namanya penistaan, jadi tentu saja dia ingin tinggal dan berlatih jika ada kesempatan. Jika energi abadi di sini tetap tidak berubah, sangat mungkin baginya untuk menembus keabadian emas tahap menengah setelah 2 bulan berkultivasi. Dewa Iblis ingin memenjarakanmu. Mendengar ini, Miaoru terkejut lagi, dan tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat patung iblis itu. Dewa Iblis itu seperti benda mati, tidak mungkin memenjarakan Lu Chen. Namun di dalam patung Dewa Iblis, terdapat pancaran pemikiran ketuhanan Dewa Iblis. Itu adalah perasaan ketuhanan yang tersisa dari saat Dewa Iblis melakukan perjalanan ke negeri dongeng di zaman kuno, dan kemudian dipindahkan ke patung ini. Di taman patung, hanya dia dan Lu Chen yang ada di sana, tidak ada orang lain. Jika seseorang ingin memenjarakan Lu Chen, itu pasti Dewa Iblis. Meskipun Dewa Iblis tidak ada di negeri dongeng, perasaan ketuhanan yang ditinggalkan sangatlah kuat. Biarpun hanya ada gumpalan, paksaan yang dilepaskan bisa menghancurkan semua jin Xian yang kuat. Bagaimana saya bisa tahu? Lu Chen tersenyum kecut, tubuhnya gemetar, dan dia hanya duduk, sepertinya Dewa Iblismu tidak mengizinkanku pergi, dan ingin menahanku di sini untuk berlatih. Ini adalah tanah suci klan iblisku, tidak ada yang diizinkan berlatih di sini. Miru tidak tahu tentang situasi Lu Chen, dan tidak berani mendekati Lu Chen, jadi dia harus lari keluar, dan meninggalkan kalimat, aku akan pergi mencari ayahku, dia akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu. Cepatlah, aku tidak ingin dipenjara. Lu Chen menjawab dengan cemas, tetapi hatinya sangat gembira. Dia telah berhasil menipu Miaoru, dan Miaoru juga mempercayai omong kosongnya, dan benar-benar mengira iblislah yang melakukannya. Dengan cara ini, kokoh baginya untuk tetap mengatasnamakan Dewa Iblis, dan tidak akan berhasil jika ada yang datang. Ras manusia, dewa ini tidak memenjarakanmu, mengapa kamu berbohong? Begitu Wuru pergi, terdengar suara yang dalam, dan Leng Wei Guo mencapai telinga Lu Chen. Suaranya agak terkoyak, seolah-olah datang dari bawah tanah, dan sepertinya jatuh dari langit, tidak peduli bagaimana bunyinya, itu tidak nyata. Mendengar ini, Lu Chen sedikit terkejut, dan segera mengikuti sumber suaranya, berbalik dan hanya melihat patung iblis raksasa.